A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ayyuhat talabah at-tullab wa talibat al-mahbubun, kaifa halukum? Alhamdulillah. Sebuah kesyukuran dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya melimpahkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, hidayahnya, petunjuknya untuk terus membimbing kita berada dan istiqomah dalam jalan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan muwafaqah, taufik. Muwafaqah itu artinya bimbingan. Allah membimbing mata kita hanya melihat yang baik-baik saja. Allah membimbing tangan kita hanya menyentuh dan memegang yang baik-baik saja. Allah membimbing akal pikiran kita hanya untuk memikirkan yang baik-baik saja. Allah membimbing hati kita hanya untuk merasakan yang baik-baik saja. Allah membimbing langkah kaki kita hanya untuk berjalan ke tempat yang baik saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu terucap, tercurah kepada beliau, Nabi kita, Rasul kita, manusia yang terbaik insya Allah yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pemimpin para nabi, juga pemimpin para rasul dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kebanggaan dan kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kita pegang dan kita sedang berada di dalam jalannya sekarang adalah ilmu. Apa itu? Ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuju kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhat tullab, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan semuanya, kalian adalah aset terbaik bangsa ini. Kalian adalah aset terbaik umat ini. Benteng pertahanan terakhir bagi umat dan bagi bangsa Indonesia adalah antum semuanya. Pondok pesantren dan santri yang ada di dalam pondok itu sendiri. Maka berbanggalah, berbahagialah kalian menjadi orang-orang penting, manusia-manusia penting dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh melihat kita sebelah mata, manusia boleh meremehkan kita, tapi itu tidak penting semuanya. Yang penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Allah melihat kita semua sebagai manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik. Kenapa? Karena antum adalah calon-calon ulama.
Antum adalah calon-calon orang-orang yang berilmu. Orang berilmu bahasa Arabnya apa? Alimun. Alimun itu jamaknya apa? Ulamaun. Innal ulama'a warathatul anbiya. Orang-orang alim itu, ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan saya bangga dan bahagia setelah masuk, setelah bergaul, setelah mengajar di PAMSI ini, selama kurang lebih hampir 1 tahun sekarang, saya mendapati calon-calon ulama yang tidak hanya alim, tetapi juga intelek. Ya, maka sesuai dengan tulisan yang belasan tahun yang lalu yang saya baca di salah satu pondok besar di Indonesia ini, saat itu saya ada kunjungan utusan dari pondok pesantren Nurul Hakim untuk mengikuti daurah, mengikuti pelatihan guru bahasa Arab dan guru mata pelajaran agama di Gontor 2. Begitu masuk gerbang Gontor 2, tulisan pertama yang saya baca, subhanallah, masih teringat, terngiang sampai sekarang, dan semakin jelas pada saat ini, semakin fresh, apa kalimatnya? Pondok mengulamakan intelek dan mengintelekkan ulama. Subhanallah. Baik, saya baru sadar maksudnya apa. Setelah lama, semakin lama mengajar lagi, belajar lagi, baru paham bahwa santri itu calon ulama yang oleh pondok diharapkan tidak hanya memiliki keilmuan sebagaimana keilmuan ulama, tapi juga memiliki intelektualitas yang tinggi, cerdas, cermat, tangkap, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan muncul dari PAMSI ini nanti generasi-generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara keilmuan duniawi, tetapi memiliki keunggulan-keunggulan sebagaimana para ulama. Pertanyaannya, kenapa banyak santri atau yang kita sebut dengan calon-calon ulama tadi yang dalam tanda kutip tidak berhasil, dalam tanda kutip tidak sukses? Mungkin dalam belajarnya, dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam kuliahnya. Kenapa? Pertanyaan besar. Dan terngiang terus menerus. Baik di lubuk hati para guru, pimpinan pondok, atau mungkin juga santri-santri senior yang melihat alumni yang sudah berkiprah di luar, tetapi mengalami kegagalan-kegagalan. Mengalami pasang surut, mengalami banyak hambatan-hambatan. Kenapa kira-kira? Apakah kurang cukup bekal yang didapatkan di pondok? Cukup. Dia tidak diajarkan untuk menjadi orang yang cerdas? Diajar. Banyak pelajarannya, ada kimia, biologi, fisika, sains full, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. Apa mungkin kurang pelajaran agamanya? Subhanallah, dari ba'da subuh sampai sebelum tidur. Ada PAI, ada bahasa Arab, ada imla, banyak sekali. Itu yang saya ingat, karena mumpung saya mengajar juga pelajaran itu. Kenapa? Apa yang kurang? Subhanallah. Apa yang kurang kira-kira? Ada sebuah kisah pendek, diabadikan dalam sebuah kitab yang masyhur di kalangan pondok pesantren. Masyhur di kalangan santri dan para guru di pondok pesantren. Kitabnya namanya Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Apa namanya? Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Tepatnya ada di Al-Juz Ats-Tsani. Juz yang kedua. Kitab karangan Al-Fattah As-Sabri wa Ali Umar, kalau tidak salah nama pengarangnya Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Judul pertama dalam kitab Al-Qiraah Ar-Rasyidah Al-Juz Ats-Tsani. Apa itu? Al-Adabu Asasun Najah. Al-Adabu Asasun Najahi. Adab itu
asas pondasinya kesuksesan. Bangunan ini, masjid ini kuat karena pondasinya yang bagus. Percuma atapnya bagus, tiang-tiangnya mahal dengan emas, permata, perak dan lain sebagainya, tapi pondasinya lemah. Begitu digoncang, satu tiupan angin kencang saja roboh. Maka pondasi harus kuat. Apa pondasi yang banyak ditinggalkan oleh para penuntut ilmu, khususnya pada saat sekarang ini? Adab. Apa itu? Adab. Beberapa ulama membagi lebih kerucut lagi antara adab dan akhlak. Ada yang mengatakan adab itu adab, bukan akhlak. Ada yang mengatakan akhlak itu sudah adab. Apapun itu, dua-duanya insya Allah dimaksudkan pada satu hal yang sama. Adab itu sopan santun yang didapatkan dari ilmu yang dipelajari. Maka kita lihat di negara-negara barat, banyak yang beradab. Di Australia misalnya. Alhamdulillah saya sempat di Australia selama 2 tahun, saya lihat orang-orangnya beradab. Sangat beradab, sopan santun. Tapi apakah mereka berakhlak? Tidak. Tidak berakhlak. Beradab iya, tolong menolong, hormat menghormati, sopan santun standar ada. Tetapi akhlaknya tidak ada sama sekali. Ya. Maka jangan hanya belajar adab tetapi juga memantapkan akhlak. Kenapa akhlak itu penting? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala sungguh sekali-kali tidak melihat kepada rupa kalian, kecerdasan kalian, harta kalian, tapi Allah hanya melihat kepada hati kalian dan pekerjaan kalian. Hati ini yang dimaksudkan adalah amal hati itu. Apa amal hati itu? Akhlak. Salah satu amal hati itu adalah akhlak al-karimah. Sabar, tawaddu, tawakal, dan banyak lagi yang lain yang dimanifestasikan ke dalam gerak-gerik sehari-hari. Maka santri itu harus berakhlak, bukan beradab. Santri itu tawaddu dalam hati. Kalau tadi adab itu sopan santun karena dia belajar pendidikan yang tinggi, akhlak itu tata krama sopan santun yang didasarkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersikap baik karena yakin Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya dan Allah memerintahkan dia untuk beramal dengan akhlak yang baik. Bukankah tujuan utama Rasulullah SAW diutus? Tujuan utamanya apa? Apakah untuk mengajar matematika? Apakah untuk mengajar biologi? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus, tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Karena akhlak kita rendah, akhlak manusia itu naik dan turun, bahkan dikatakan melampaui batas. Maka kehadiran Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak itu. Ya, dan alhamdulillah dari generasi ke generasi akhlak Rasulullah SAW kita pelajari dan kita wariskan dan harus terus hidup di kalangan pondok pesantren, di kalangan para santri dan santriwati. Tidak boleh hilang kejujuran, ketawaduan, kesederhanaan, ketawakalan Nabi SAW harus hidup dalam hati sanubari kita. Harus hidup dan terpancar dalam akhlak sehari-hari kita. Jangan-jangan atau jangan sampai begitu dihukum oleh gurunya ada rasa jengkel di sini. Tidak dia perlihatkan. Begitu dihukum oleh gurunya tidak boleh masuk ke kantor. Tidak dia perlihatkan.
tetapi dalam hatinya jengkel. Itu namanya dia beradab tapi tidak berakhlak. Kalau dia berakhlak, hatinya tawadhu, hatinya sabar. Dia sabar karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia menghormati sang guru. Kenapa guru harus dihormati? Li'annal ustadz abukum fiddin. Karena guru itu adalah orang tua kalian di dalam agama. Maka derajat seorang guru sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada orang tua. Ya, kalau orang tua membiayai kalian, orang tua menyiapkan kebutuhan kalian, tapi guru menyiapkan kalian supaya menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Subhanallah, banyak yang ingin disampaikan, tetapi waktu yang sudah terbatas. Berapa menit lagi sebelum buka puasa? 7 menit lagi. Subhanallah. Kemudian kita lanjut sedikit saja. Para ulama juga mengajarkan kita agar mementingkan adab, agar memperhatikan adab dengan baik, adab dan akhlak yang saya maksud tadi. Para ulama terdahulu, Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i, sebelum mereka tahassus, sebelum mereka menghususkan belajar fikih, belajar hadis, belajar Al-Quran, bertahun-tahun sebelum itu mereka terlebih dahulu mempelajari tentang adab. Bahkan dalam ungkapannya dikatakan, aku mempelajari adab 30 tahun. Kemudian setelah itu aku mempelajari ilmu fikih, hadis, Quran 20 tahun. Bayangkan bagaimana perhatian para ulama tentang adab. Bahkan Al-Imam Az-Zarnuji menulis satu buku dan kitab khusus tentang adab, judulnya Ta'limul Muta'allim. Adab khusus tentang bagaimana beradab kepada guru, bagaimana beradab kepada buku, bagaimana beradab kepada orang tua, bagaimana beradab kepada anaknya guru, dan lain sebagainya. Karena pentingnya tentang adab. Imam Syafi'i juga menulis kitab namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Lengkap. Bahkan lebih tebal daripada Ta'limul Muta'allim. Semuanya untuk kita agar belajar bagaimana berakhlakul karimah. Paham Tom? Subhanallah. Athar dari akhlakul karimah saya rasakan sendiri. Saya rasakan sendiri waktu belajar di Australia selama 2 tahun. Salah satu yang menyentuh imam masjid di kampus itu untuk mendekati saya, dan beliau bilang, I love you Hakim. Beliau bilang sendiri kepada saya, uhibbuka fillah. Kenapa? Bukan karena menjadi imam, tetapi karena akhlakul karimah, kata beliau. Sehingga kemudian diberikan kebaikan-kebaikan yang lebih. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min munqaratil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.